secara kinestetik. Apakah anak tersebut juga merupakan hiperaktif? Nah ini beda. Jadi gini, anak hiperaktif yang karena ADHD kan tadi itu pasti hiperaktifnya tuh berlebihannya luar biasa. Jadi kalau hiperaktif yang tipe kinestetik belajar itu harus bergerak ya. Sama nih, anakku juga begitu tuh. Ya tipenya dia nggak bisa tuh duduk tenang malah belajar, tapi dia tetap bisa fokus. Tapi dia untuk mengerjakan sesuatu jauh lebih cepat itu ketika dia bergerak. Jadi itu bukan termasuk ADHD. Kalau tipe ADHD itu khasnya banget tadi ya, gerakannya repetisi. Jadi ulang. Misalnya dari sudut sini ke sini, ke sini lagi, ke sini lagi. Contoh, dia suka banget sama ini. Misalnya, dia udah ke sini, tadi dia balik lagi ke sini. Dia nggak suka ini, ditinggalin. Dia balik lagi ke situ, dia pergi bentar, dia balik lagi, dia pergi bentar, dia balik lagi. Jadi kayak gitu, kayak komedi putar, dia balik lagi ke situ, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Jadi dia mengulang-ulang repetisi setiap kegiatan. Jadi misalnya buka pintu, dia buka, tutup. Dia senang tuh bunyi kletak, dia buka, tutup, terus dia pergi. Tapi dia nggak berhenti tuh buka tutup itu. Ada kegiatan baru, dia pergi. Tapi dia akan ntar balik lagi tuh ke buka tutup pintu, karena dia suka banget sama buka tutup pintu. Cetak, dia balik lagi ke situ. Ada kegiatan kedua, ada kegiatan ketiga, dia kerjain. Tapi kalau dia suka banget sama kegiatan pertama, dia balik lagi ke situ. Ulang, cetak, gitu aja terus. Jadi beda banget. Kalau anak hiperaktif yang memang ADHD itu benar-benar tenaganya ekstra, tapi dia nggak takut sama orang, nggak takut sama ketinggian, nggak takut sama bahaya. Tapi kalau anak hiperaktif, ya yang tipe anak yang tipe kinestetik ya, tipe kinestetik itu, jadi takut, suruh lompat juga takut kalau tinggi. Iya gitu, beda banget. Dan mereka itu bisa dikontrol, artinya fokusnya itu cukup. Misalnya anak usia 1 tahun, fokusnya itu kurang lebih 5 menit, anak itu bisa tetap fokus walaupun tenaganya ekstra dan harus bergerak gitu. Beda. Oke. Nah, ini ada juga dok yang bertanya, dok, boleh nggak dok dijelasin lebih spesifik sebetulnya yang uniknya banget antara perbedaan ADHD sama autis itu apa sih dok? Oke. Autism itu pendiam. Ya, dia mutisme, mendiam diri. Jadi kalau ketemu orang nih gini, jadi nunduk, gini, gitu ya. Terus mojok deh. Jadi kalau ada tembok-tembok itu, kalau ngumpulin anak autism itu di ujung-ujung aja di tembok, madep belakang gitu. Kalau ketemu orang di lingkungan baru tuh dia nggak bisa sosialisasinya, bukan dia heboh sendiri, tapi dia diem kayak patung. Nah itu tuh anak autism. Kalau anak ADHD dia nggak diem kayak patung, dia muterin tuh satu ruangan tuh dari ujung ke ujung. Ya terus ada lihat mainan punya temennya diambil juga, dihajar juga semua. Itu anak ADHD. Ya terus kalau dari bayi itu bisa kelihatan anak autism itu kalau waktu bayi itu digendong nggak mau. Digendong itu nggak suka, jadi dia nggak pengen digendong. Terus gimana, anaknya tuh jadi kelihatan baik banget. Kan ibu-ibu seneng ya kalau nggak seneng digendong anaknya ya. Kalau digendong katanya bau tangan. Ya kan capek, bau tangan, maunya digendong mulu. Justru itu normal, bayi itu maunya digendong karena nyaman. Jadi kalau dia suka banget ditidurin, itu salah satu ciri anak autism. Jadi kalau kita nyamperin dia manis banget, nggak nangis, nggak rewel, nggak heboh, nggak pengen digendong, tangannya nggak gini-gini gitu, mama gitu, nggak. Itu ciri-ciri anak autism. Kalau anak ADHD waktu dari kecil itu udah tantrum, udah heboh banget. Itu bisa jadi salah satu ciri yang gampang kelihatan pada anak ADHD. Gitu Mbak. Oke. Mbak Erin, tadi aku tuh seneng banget ngelihat presentasinya Mbak Erin tuh tadi. Jadi salah satu faktor pencetus penyebab ADHD adalah waktu kehamilan ya. Tadi kan aku sempat bilang ya. Jadi waktu hamil tuh nutrisinya nggak dipenuhin tuh mamahnya tuh. Ya kan? Iya. Nggak bisa makan, wajar ya, namanya ibu hamil awal-awal nggak bisa makan muntah-muntah. Tapi suplemen nggak bisa tuh diberhentiin. Tetap aja harus masuk tuh yang namanya omega 3, yang namanya namanya minyak ikan ya kan, kalsium, zinc, zat besi, apa itu harus masuk. Nggak bisa enggak. Kenapa? Karena itu tempatnya pembentukan sel-sel otak. Kalau sel otaknya nggak beres ya tadi mencetuskan ADHD tadi. Nah kayak gitu. Itu penting banget. Makanya terus kalau kehamilan nutrisinya nggak terpenuhi dengan baik, lahirnya prematur. Prematur itu memang salah satu penyebab dari kejadian ADHD meningkat. Jadi
nggak main-main tuh. Jadi memang kehamilan tuh harus dijaga dengan baik. Suplemen itu nggak bisa main nggak dikasih ya kalau pada ibu hamil. Kenapa? Karena penting sekali itu. Bagus, makanya tadi nyambung. Iya, ya karena memang kata kuncinya di masa kehamilannya salah satunya kan dok. Benar. Iya. Nancy loh. Oke, nah ini dok ada pertanyaan lain nih dok. Ini anaknya beliau dibilang ADHD dan ada sedikit autismnya juga, tapi tidak parah. Masalahnya katanya sampai saat ini belum bisa bicara. Kadang bisa bilang mama aja gitu, terus hilang lagi. Solusinya gimana ya dok? Soalnya udah mengikuti terapi katanya. Gimana caranya ya dia diagnosanya autism tapi dia ADHD? Biasanya nggak bisa ya. Pernah ada ya kejadian kayak gitu dok? Belum pernah, aku belum pernah nemu ya. Itu suatu hal yang berbeda. Jadi ADS atau autism itu berbeda sekali dengan yang namanya ADHD ya. Jadi nggak mungkin anak yang, bayangin aja anaknya diem tapi dia anaknya energetic gitu, nggak mungkin ya. Dia mutisme di ujung terus dia tapi lompat-lompat naik turun gitu, nggak. Jadi memang itu dua hal yang menurut saya tidak berbarengan. Cara diagnosanya juga berbeda, itu ada scoringnya ya. Jadi ada scoring yang harus datang ke dokter anak atau dokter neurologi anak, itu untuk scoring. Nanti ada scoring ADHD sama scoring autis, itu kalau memang terpenuhi baru bisa masuk. Kalau misalnya enggak, biasanya hyperactivity disorder biasa aja gitu. Jadi beda ya, nggak mungkin barengan. Oke, baik. Ada yang curhat nih dok. Oh jadi happy nih katanya karena dengar anaknya minta gendong. Oke ya bu, itu normal. Saya juga baru tahu kalau anak mau digendong itu ya mungkin karena skinship ya. Mereka suka normalnya skinship. Oh, oke. Dok ada yang nanya juga nih. Ini unik juga nih dok pertanyaannya nih ya. Dok, ADHD dan Asperger syndrome itu katanya termasuk autism juga. ADHD sama autism aja udah beda ya dok ya. Oke, yang membedakan tadi udah ya Pak ya dijelaskan. Kalau Asperger syndrome ini mungkin dok mau dijelaskan sedikit dok? Bisa. Jadi kita tadi ya, sindrom Asperger itu adalah gangguan saraf ya, sama nih tiga autism, ADHD sama Asperger. Nah ini mungkin yang dibilang samanya gangguan saraf ya, neurologi atau sarafnya benar. Jadi tapi kalau sindrom Asperger itu masuk di spektrumnya autism memang. Jadi dia mirip. Jadi Asperger itu jauh lebih berat ya dengan autism, atau memang dia termasuk bagian dari autism tadi gitu. Jadi memang ini sama. Tapi kalau dengan ADHD berbeda. Nah, cuma sindrom Asperger ini bedanya dengan autism lainnya itu dia tipe autistik, atau dia itu ada kemunduran. Nah, kemampuan kognitifnya atau kemampuan kecerdasannya tuh menurun. Itu yang paling kelihatan, terutama bahasa. Gitu. Jadi bedanya ini, yang paling menonjol pada Asperger syndrome itu gangguan bahasa dan kecerdasan tuh jelas banget. Jadi anaknya agak low ya di bawah anak-anak yang lain gitu. Kalau anak autism itu low, anak Asperger itu enggak, kebalikan. Jadi anak autism itu biasanya lebih low, kalau yang Asperger syndrome itu justru kognitifnya bagus. Ya. Jadi Asperger itu dia versinya autism, tapi dia tuh mampu ngerjain apa-apa, ngomongnya nggak telat, ya, jadi nggak ada ketinggalan bicara. Sedangkan autism kan kita kenal tuh pasti dia telat ngomong ya, kenapa orang mutisme aja di sana gitu. Nah tapi dia itu kalau ngomong itu agak belibet. Jadi misalnya gini, ya bu gitu, tetap sama ya, autisnya kelihatan. Jadi tapi dia tetap bahasanya bagus, cara komunikasinya bisa lah, masih bisa, terus cerdas ya, normal nih. Nah ini biasanya muncul pada anak-anak, nanti muncul sampai dewasa bertahan ya. Ada obatnya? Nggak ada. Asperger syndrome juga nggak ada obatnya, sama kayak autism ya. Cuman memang kita tujuannya nanti meningkatkan komunikasi dan juga kemampuan diri. Jadi versinya itu versi bagian dari autism. Gejala-gejalanya sama, nggak bisa interaksi, nggak bisa berekspresi, datar, flat gitu, nggak peka, terus
dia nggak suka tiba-tiba dari acara yang begini tiba-tiba jadi acara begitu, jadi nggak bisa mendadak kegiatannya berubah dari makan tiba-tiba harus lari-lari, nggak bisa. Terus biasanya anaknya justru ini anaknya lebih tenang ya, lebih 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 anteng gitu bahasanya, ada gangguan motorik biasanya ya, sama gangguan koordinasi. Beda banget kalau anak ADHD nggak ada tuh, dia motoriknya bagus banget, dia lompat sana lompat sini, makanya berbeda gitu. Tapi kalau Asperger memang bagian dari autism. Penyebabnya Asperger syndrome tuh biasanya sakit tuh, infeksi waktu kehamilan. Nah, lagi-lagi hamil kan. Nah, jadi infeksi waktu kehamilan atau tadi tuh omega 2 ya tadi ya. Omega 3 kan ya. Nah, omega 3 itu kan untuk polusi-polusi. Nah, ini jadi polusi itu bisa meningkatkan terjadinya sindrom autism atau sindrom Asperger. Gitu. Nah, oke dok. Nah ini juga nih pertanyaan dok. Apakah bisa diketahui anak ADHD semenjak masih dalam kandungan? Waduh. Oh, belum nemu nih aku nih. belum ada. Kalau dalam kandungan belum ada. Oke. Belum secanggih itu. Belum secanggih itu ya Bu ya. Belum. Nanti deh kita cari penelitiannya bagaimana nih. Tapi kayaknya ada yang kalau gangguan sindrom yang lain ada ya dok ya. Maksudnya yang lebih kepada DNA sih. Kromosom ya, gitu kan. Ya, ada. Lain ya, tapi ya. Beda. Jadi bukan itu ya Bapak Ibu ya. Memang ada itu spesialisasi fetomaternal, lebih spesifik lagi dari OBGYN itu Bapak Ibu. Tapi kayaknya ini ya saya juga baru dengar nih. Wah, tapi keren banget kalau dari kandungan udah ketahuan ya dok ya. Oh, ibunya tadi nanya, ini melanjutkan ceritanya nih dok. Tadi yang awalnya ADHD kemudian jadi autism. Jadi katanya memang beliau itu pun jadi bingung gitu katanya. Karena diagnosa awal ADHD. Kemudian setelah terapi 3 bulan, evaluasi diagnosanya menjurus autism. Tapi bicara sudah mulai lancar dan sudah mulai fokus gitu. Jadi gimana nih dok? Maksudnya ada saran nggak dok? Pindah dokter. Betul, cari second opinion Bu. Betul. Iya, jadi ini yang aku bahas tadi sekalian Asperger ya. Jadi Asperger itu autism ya. Itu sama, autism itu bagian besarnya di dalamnya ada sindrom Asperger. Nah, sering salahnya adalah sindrom Asperger itu dianggapnya ADHD. Ya kan? Karena apa? Anaknya pemalu katanya gitu. Tapi dia biasa aja gitu, masih bisa berinteraksi terhadap orang. Lah jelas-jelas beda. Sindrom Asperger itu yaitu mirip-mirip autism. Kan tadi kuncinya adalah anak autism itu adalah menyendiri, suka banget sendiri, mutisme, diem aja. Kalau diajakin ngomong tatap mukanya enggak. Nah, gara-gara tatap mukanya enggak, mungkin dibilang ADHD. Ya, mungkin ya. Tapi kalau ADHD itu khasnya banget itu yaitu kayak komedi putar, muter terus. Enggak bisa duduk tenang. Terus ngulang-ngulang ke tempat yang sama. Ngulang tuh bukan ngunci pintu ulang-ulang yang obsesif kompulsif, enggak, bukan. Ya, tapi dia misalnya beda banget. Jadi misalnya kayak tadi aku bilang ada ini deh. Nih, ada ini ya kan. Terus dikasih bola. Dia suka banget sama ini dibandingin bola gitu. Dia kesini, cekak dikasih bola. Kan tadi cirinya anak ADHD adalah mudah terdistraksi sama hal baru. Oh, dia lihat bola, dia pergi ke bola. Tapi dia nggak suka bola, ditinggalin tuh bola, dia balik lagi ke sini. Terus dia ada mainan lagi, kita pakai boneka, dia datang tuh ke boneka, tapi dia nggak suka sama boneka, dia balik lagi ke sini karena menurut dia ini yang lebih menarik gitu. Nanti dia balik lagi, itu tipikalnya begitu. Jadi dia bolak balik, terus dia muternya bikin lingkaran. Jadi apa ya, dia punya rute kayak angka 8. Dia punya rute begitu, entah kenapa dia harus begitu tuh, nggak bisa jalannya lurus aja, muter dia balik lagi situ, gitu lagi nggak tahu apa yang dicari. Karena apa, dia kehabisan tenaga. Kalau lebihan tenaga enak ya sebenarnya kayak gitu kan, kalau kita mikir ya tenaganya 1000 gitu kan, dicas terus gitu. Tapi ternyata itu mereka tuh nggak nyaman dengan dirinya sendiri, kecapean gitu, jadi kelebihan energi. Anaknya kurus biasanya. Oh iya, terlalu banyak aktivitinya soalnya jadinya dok ya. Iya. Nah ini ada nih dok pertanyaan, mungkin buat Yusana Family, mungkin ada anggota keluarganya atau siapapun orang-orang tercinta Anda
ini bisa nih dok, sebetulnya anak autis sama atau anak ADHD itu apakah bisa hidup normal dok? Maksudnya hidup bersosialisasi seperti orang Enggak apa-apa, normal? enggak usah Bisa, disiram nanti. Bisa. Tadi sindrom Asperger itu biasanya dia punya kemampuan yang sama besarnya. Kalau autism ada mungkin yang gangguan kognitif ya, ada gangguan kognitif. Nggak semua tapi. Kalau misalnya dia kognitifnya bagus-bagus aja mah bisa sama kayak kita gitu. Kerjanya sama, cuma mungkin memang komunikasinya agak susah. Nah, tujuan kita mengobati mereka tuh bukan jadi sama kayak kita persis, enggak, tapi menyerupai. Artinya dia bisa mandiri, bisa bekerja, bisa menghasilkan duit sendiri, bisa berkeluarga, tetap bisa, nggak ada yang nggak bisa. Aku punya saudara satu autism ya, dia udah umur 21 tahun udah kerja sekarang, bisa kok, cuma memang dia itu untuk komunikasi agak susah gitu. Tapi dulu yang zaman dulu itu dia mutis di ujung tembok gitu kalau kumpul keluarga. Kalau sekarang dia enggak, tapi dia cenderung diem, merhatiin doang gitu, ngeliat gitu. Kalau ditanya baru jawab gitu. Tapi bisa dan pinter kok, tetap sama. Jadi nggak usah takut. Makanya kenapa harus kontrol ke dokter, karena kalau ADHD biasanya ada obat tuh. Ada obat-obat yang harus dikonsumsi, sama ada fisioterapi untuk sensor integrasi supaya anaknya tuh tenang, bisa fokus sama suatu kegiatan. Nah, kalau fokus kan nanti bisa diajarin terapi bicara gitu. Nah, ciri khas ADHD kan tadi gangguan bahasa gitu. Orang dia nggak bisa banget diajak ngomong, gimana dia sonok sini nggak bisa fokus, jadi susah diajarin apa-apa. Banyak juga yang nanya ya. Banyak dok. Ini saya masih lihat nih tapi. Jadi Bapak Ibu semua, jadi itu bisa ya buat anak family semua. Jadi memang makanya tadi dokter Andres tuh mengatakan ya jangan malu gitu ya. Ya walaupun sebenarnya ini masih jadi stigma juga ya di masyarakat kita gitu. Tapi sebetulnya ketika saya ada dok di daerah saya tuh, sebetulnya sepertinya beliau ya memang bukan ADHD sama autism ini ya dok ya, tapi memang ada seperti gangguan mentalnya gitu ya. Cuman orang tuanya karena orang zaman dulu nggak ngerti juga, jadi anaknya tuh yang nggak disekolahin, nggak diapa, jadi kasihan ya Bapak Ibu. Padahal sebetulnya kalau kita berikan penanganan dan semenjak dini gitu ya, itu bisa saja mereka bisa tadi hidup menyerupai orang normal gitu dengan segala keterbatasannya gitu ya. Anak dosen saya juga ada tuh dok dulu kembar. Nah ini uniknya ini kembar dok, tapi yang autis cuma satu ya, bukan dua-duanya gitu ya. Bener anak kembar identik itu salah satunya biasanya ada tuh. Benar itu salah satu faktor resiko juga tuh. Oh gitu ya dok ya, kembar identik ya. Iya. Jadi salah satunya bener tuh. Jadi kenapa yang satu kurang nutrisi waktu dalam kehamilan? Rebutan bener. Jadi yang satu itu kaya nutrisi, yang satu kurang nutrisi. Yang kurang nutrisi itu biasanya bisa jadi autism, bisa jadi ADHD. Oke, iya itu anak dosen saya satu begitu dong. Nah, tapi ibunya gitu ya, karena ya kan jurusan kesehatan juga ya dok ya, jadi dosen saya itu kayaknya mungkin ngelihat dari masih muda gitu, langsung cepat ngecek ke dokter spesialis, langsung cepat penanganan terapi. Jadi ya ketika anaknya udah umur 5 tahun ya, kalau kita ngelihat diajak ke kampus tuh dulu kita nggak bisa ngebedain gitu sebetulnya gitu, kecuali kita udah merhatiin banget. Memang benar banget tuh tadi dokter Andres bilang, dia tuh orang autis itu suka menyendiri gitu ya, maksudnya dia punya satu kegiatan tersendiri kayak tadi ya, kayak ada temennya, yang bener sih gitu. Tapi ya dia ngerespon kalau ditanya sama saudara kembarnya, dia udah mulai ngerespon. Nah itu salah satu improvementnya Bapak Ibu ya gitu, karena ya itu di terapi ya itu tidak instan ya Bapak Ibu ya, makanya harus rajin kontrol. Saya setuju sekali tadi. Tapi semakin cepat Bapak Ibu memberikan penanganan, konsultasi kepada ahlinya, kemudian ada terapinya, ya tentu harus bersabar ya, nggak ada yang instan tentunya Bapak Ibu ya. Itu benar. Tapi kita kalau secara sekilas saja kita nggak bisa bedain. Itu pun kita tahu sebetulnya karena dosen kita sendiri yang cerita gitu kan di kelas, oh anak saya memang ada yang kena autis gitu salah satunya. Kita lumayan kaget juga gitu ya kan, gitu kan. Tapi ya saya langsung, jadi jangan pernah malu Bapak Ibu ya, kayak walaupun ya itu tadi dengan segala keterbatasannya. Benar. Oke, oh ini ada yang nanya, waktu hamil ibunya minum suplemen di sana, tapi sering makan es krim terus. Wah Bu, jangan makan es krim Bu, es krim itu gula itu dia. Bapak Ibu tahu nggak, kalau kita di pola makan
dia tinggi gula itu faktor resiko, tetapi juga termasuk gangguan ciri-ciri Bapak Ibu sudah memiliki masalah pencernaan. Jadi dia termasuk awalnya itu penyebab Bapak Ibu. Tapi tinggi gula itu kan menyebabkan addiction. Kenapa menyebabkan adiksi Bapak Ibu? Karena bakteri di perut kita itu ada dua jenis, ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Sama kayak manusia, kita kan punya selera makan. Ya, saya punya makanan favorit, Bapak Ibu juga punya makanan favorit, gitu kan? Bakteri juga seperti itu, Bapak Ibu. Kalau bakteri baik, makanan favoritnya itu adalah prebiotik ataupun serat, kandungan yang tinggi serat dan yang kaya dengan lemak baik, ya, lemak tidak jenuh maksud saya Bapak Ibu ya, seperti omega 3 seperti itu sangat disukai oleh lemak bakteri baik. Nah, kalau bakteri jahat, mikroorganisme yang ada di perut kita itu kan ada dua jenis ya, tetap Bapak Ibu ya. Populasinya itu ada dua jenis. Kalau yang jahat ya atau yang buruk itu mereka sangat menyukai yang pertama, makanan yang sangat tinggi proses, misalnya junk food ya, tinggi lemak dalam artian lemak yang tidak baik ya, dan satu lagi tinggi gula Bapak Ibu. Awalnya tadi penyebab nih, wah kita udah sering nih ntar minum boba, makan boba, es krim dan teman-temannya, cake and something like that ya, pokoknya itulah Bapak Ibu ya. Dan cuma harus boba, tentunya jangan salahkan boba doang, banyak yang mengandung tinggi gula. Nah itu awalnya penyebab Bapak Ibu, tapi karena kita ngasih makan terus nih si bakterinya, jadinya kan bakterinya berkembang biak, lama-lama bakteri yang baiknya pun akhirnya tersingkirkan. Jadi yang menguasai di perut Anda tuh bakteri jahat. Ya karena dia menguasai, dia akhirnya selalu mengirimkan sinyal kepada otak Anda untuk selalu craving ataupun untuk minta makanan yang tinggi gula terus-terusan. Jadinya ya itu kayak lingkaran setan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, gula itu salah satu makanan penyebab inflamasi juga di dalam tubuh Anda. Inflamasi kalau tidak terkontrol, ya banyak dampaknya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi es krim kelihatannya sepele, tapi jangan Bapak Ibu. Kalau dalam jumlah yang cukup ya no problemo ya. Bagus Bayarnya juga itu ya. juga salah satu ini, kalau anak-anak ADHD itu kalau makan itu harus rendah gluten dan juga rendah gula ya. Oh iya, untuk mengontrol hiperaktivitinya. Jadi karena dia itu bisa tadi ya udah benar tuh, selain kesehatan saluran cerna itu terusak oleh karena kebanyakan makanannya seperti itu, ternyata itu di saraf itu juga ya, itu menghambat dan mengganggu neurotransmitter. Jadi neurotransmitter yang eksitasi atau kegiatan yang berlebihan untuk hiperaktif atau aktif itu terangsang banyak karena adanya makanan-makanan seperti gluten dan juga gula. Jadi salah satu diet yang dilakukan oleh anak-anak pada kasus ADHD adalah rendah gluten dan juga rendah gula, karena itu berbahaya sekali. Untuk kontrol anak ADHD itu harus banget menghindari gula, harus sama gluten tuh wajib, karena nggak ada gunanya itu kebanyakan. Dia sugar rush Bapak Ibu, anak ADHD itu sugar rush kalau kita ngomongnya. Jadi bukan sugar rush game itu loh Bapak Ibu ya, itu kan ada juga tuh judul game. Kalau yang suka game jadi beda ya. Siap. Oke, ini kita lihat lagi nih, banyak nih soalnya. Tapi chattingnya ada yang keputus-putus nih soalnya. Oh, jadi Asperger dan autism ini berarti memang tidak bisa diobati ya Dok ya, tapi bisa diimprove. Di-improvement supaya setidaknya bisa hidup seperti kita, bisa berkarya seperti kita, bahkan mungkin tadi lebih baik lagi dari kita, karena mereka itu belajar lebih giat dibandingin kita manusia biasa. Kadang jadi mereka lebih hebat dibandingin kita. Betul. Tadi saya lumayan, maksudnya di Sana Family tadi infonya cukup itu sangat bermanfaat ya. Ternyata anak ADHD itu banyak yang memiliki bakat atau keunggulan di bidang musik ya. Wah itu hebat juga. Berhubung saya dari dulu nggak ngerti itu musik, suka musik tapi kalau disuruh baca tuh notes semua segala macam kagak ngerti ya, karena nggak ada juga dulu di kurikulum sekolah saya. Lumayan unik, taunya cuman ngitung-ngitung kurikulum sekolah saya dulu. Kita nggak belajar yang gituan ya. Mungkin kalau ada di antara teman-teman saya yang seperti itu cukup stres juga kali dia kurikulum yang terlalu serius seperti itu ya. Wah tadi memang benar ya. Jadi sebenarnya anak ada juga ya Dok ya. Kalau saya tadi menangkap penjelasan dari Dokter Andreas, berarti sebenarnya ada anak-anak nih yang dia nih sebenarnya udah punya bibit-bibit ADHD nih, hiperaktiviti nih Dok. Cuman karena faktor lingkungan bisa jadi memperburuk atau akhirnya jadi muncul ke permukaan tuh bisa berarti Dok ya. Benar.
Jadi tadi faktor-faktor tadi itu bisa jadi penyebab ya. Jadi dia kan memang ada gangguan neurologis. Selama tadi lingkungannya baik, nutrisinya baik, tadi makanan-makanannya teratur ya, komposisinya sesuai dengan kebutuhan, terus tidak ada faktor pencetus lainnya, biasanya sih nanti nggak gitu kelihatan ya. Artinya apa? Dia tidak tertrigger gitu. Tapi kalau misalnya memang lingkungannya mendukung dia untuk jadi hiperaktif, ya keluar deh tuh semuanya gejala-gejala negatifnya gitu. Tapi kalau aktifnya ya tetap aktif, dan itu khasnya anak ADHD adalah biasanya ketinggalan di ngomongnya. Kenapa? Karena dia nggak bisa fokus, itu aja. Sisanya sih ya biasanya nggak gitu tertrigger. Kalau di rumahnya lingkungannya jelek, ya otomatis dia keluar dari gejala-gejala ADHD-nya. Ya, tapi tadi saya suka sekali juga tuh statementnya Dokter Andreas. Jadi kalau Bapak Ibu ketika Anda ingin berkeluarga pun merencanakan ingin punya anak, itu persiapannya A I U udah sampai udah kayak vokal aja tuh tadi ya, Dok ya. Jadi emang udah harus niatan ya kalau kita di Muslim tuh, jadi kayak niatnya tuh harus betul-betul Bapak Ibu ya gitu, karena itu tanggung jawab gitu ya. Makanya ya Bapak Ibu semua, ketika Anda sudah berkeluarga, mungkin merencana punya anak, ada yang disengaja atau mungkin ada kebetulan nggak di planning punya anak ya, walaupun nggak di planning juga tapi dikasih rezeki, ya Bapak Ibu juga harus mulai belajar. Makanya sering mengikuti banyak edukasi gimana biar kehamilannya sehat ya Bapak Ibu ya gitu. Karena ya itu, penyesalan selalu datang terlambat Bapak Ibu. Kalau datangnya di depan namanya pendaftaran Bapak Ibu. Yeah. Jadi itu yang selalu saya selalu ingat itu Bapak Ibu ya. Jadi apalagi kalau berhubungan ya ini kan dengan individu ya, anak itu kan satu nyawa tersendiri loh Bapak Ibu ya. Jadi harus, walaupun itu anak Anda, itu tetap titipan tanggung jawab. Jadi makanya saya kadang-kadang cerita gitu ya sama teman-teman dekat tentunya ya. Saya nggak mungkin ngomong seperti ini sama teman biasa gitu, teman dekat. Saya selalu mengingatkan gitu. Jadi kalau ya istilah kita teman, bye-bye lo punya anak, saya gitu Bapak Ibu gitu. Karena ya tadi ya gitu, walaupun tadi kalau sudah kejadian ya jangan selalu diratapi juga ya Bapak Ibu ya, langsung gimana nih cara mengatasinya, gimana nih solusinya biar bisa dilakukan penanganan yang tepat gitu. Saya masih banyak Bapak Ibu, terutama yang berhubungan dengan ya tadi ya, kalau udah nggak sama anak-anak nih, nggak seperti anak normal, nggak seperti anak pada umumnya, masih banyak orang tua tuh yang sering misalnya tidak membuat anaknya tuh nggak mau bersosialisasi sama anak-anak lain, soalnya nanti jadi ketahuan anaknya beda sendiri, nanti jadi omongan tetangga, bla 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 segala macam ya. Bapak Ibu bisa belajar dari dosen saya Bapak Ibu, yaitu saya kuliah bukan 1 tahun 2 tahun yang lewat Bapak Ibu ya, saya kuliah udah zaman belasan tahun dulu Bapak Ibu. Jadi ini saya ngomongin mindset yang sudah sangat cukup maju ya. Beliau bisa dengan, bukan bangga ya, tapi dengan mengatakan ya saya memang punya anak autis gitu. Tapi ya setelah saya tahu anak saya seperti itu, apa yang harus saya lakukan gitu. Ya, jadi jangan sampai udah tadi nasi udah jadi bubur, masih diratapi, terus bahkan anaknya nggak diberikan penanganan yang tepat. Wah itu sayang banget gitu. Ya saya banyak melihat beberapa case soalnya di kampung saya juga yang seperti itu. Kasian. Apalagi yang gangguan mental ya, apalagi kalau orangnya cantik-cantik, waduh sayang ya gitu. Nah ini ada juga nih, ini unik juga nih Dok, kalau anaknya udah 7 tahun tapi masih kesulitan berkomunikasi dan susah fokus jika diajak berbicara. Susah fokus tapi jika diajak berbicara anaknya bisa mengerti. Apakah ada cara membuat anak tersebut lebih fokus? Berarti ini susah fokus, gampang ke distract. Tapi kalau diajak ngomong masih nyambung, berarti kayak gitu tuh. Ya. Bisa jadi ini normal, bisa jadi enggak. Kalau susah fokus tuh terutama anak cowok ya. Dia nggak bisa kalau diajak ngomong tuh disuruh lihat mukanya, nggak bisa. Memang itu khasnya anak cowok gitu, atau suami ya. Kalau ngomong ya ngomong aja, nggak harus nunggu ditatap gitu. Tapi dia bisa diajak ngomong. Tapi yang dibilang nggak bisa fokus tuh kalau kita ajak ngomong dia nggak denger apa yang kita ngomong. Nggak nyambung gitu ya. Nggak nyambung, jadi dia nggak tahu tuh apa kita ngobrol apa, dia udah nggak nyambung. Kenapa? Karena dia benar-benar nggak fokus. Tapi kalau kayak gini mungkin dia fokus tapi dia tidak tatap muka kita gitu. Kalau anak cowok memang rata-rata gitu ya. Terus kalau memang dia benar-benar ADHD, itu ya tadi, kalau emang dia ADHD bukan nggak fokusnya doang, tetap ada
hiperaktifnya. Jadi dia punya tenaga ekstra 20.000 kali lebih banyak dibandingin anak-anak di usianya gitu. Kalau memang beneran ADHD ya. Jadi khasnya juga adalah tadi hiperaktif, namanya attention deficit ya kan, hyperactivity disorder. Jadi udah gangguan perhatian tapi dia juga hiperaktif. Jadi itu yang mengganggu dan menghambat dia untuk bisa berkomunikasi aktif sama teman-teman atau sama orang. Oke, jadi tidak serta-merta ADHD ya Bapak Ibu. Seperti tadi dicek kalau yang masih anak-anak langsung ke dokter neurologis anak. Itu ada scoringnya juga, ada memang pertanyaan-pertanyaan, ada yang harus dicek pemeriksaan anamnesanya, enggak serta-merta. Ya tadi ya mungkin dari slide dokter Andreas, anak saya 1, 2, 3 ya. Mungkin Bapak Ibu bisa, itu tadi pertamanya Bapak Ibu, tapi itu bukan sebagai diagnosa. Wah, jangan-jangan. Nah, ketika Bapak Ibu udah jangan-jangan, nah itu jangan langsung membuat diagnosa sendiri ya. Langsung dicek. Nah, itu dia benar. Soalnya banyak juga kita kan. Jangan bikin diagnosa sendiri kan. Benar. Nanti jadi dokter Mbak Erni. Dokter itu Bapak Ibu kuliahnya lama ya. Dia belajar 5 tahun. Koas 2 tahun ya, kalau nggak ada masalah bisa lebih panjang Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus appreciate kepada ilmunya para dokter gitu. Jadi jangan self medication, jangan self diagnose, jangan self diagnosa. Itu aduh Bapak Ibu ya. Tapi dari edukasi-edukasi seperti ini, Bapak Ibu kan jadi ngerti nih sedikit banyaknya. Saya jadi tadi, begitu ya gitu. Jadi kalau saya melihat orang-orang sekitar saya bisa memberikan saran, langsung cek ke dokter spesialis gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Tapi bukan berarti dengan kita, jadi nggak sembarangan juga ya. Gitu. Benar. Kalau anaknya nggak hiperaktif, wah ini ada lagi nih pertanyaan. Kalau anaknya nggak hiperaktif dok, hanya nggak fokus saja. Tapi kalau yang dia suka, fokus banget. Gitu, bahkan bisa itu normal. Iya itu kayaknya normal. Ya itu kayak saya Bu, ya itu kayak saya dulu waktu kecil. Bapak saya kalau dulu atau kita di rumah tuh disuruh ada bagi pekerjaan rumah ya, saya bagian misalnya nyapu gitu. Nah saya udah punya jadwal sendiri tuh. Ketika saya bangun pagi, saya kalau nyapu tuh harus jam sekian. Mau bapak saya mau saya ceramah dimanapun, kamu kenapa belum nyapu misalnya gitu Bapak Ibu ya. Ya saya tetap nggak ngerjain gitu karena saya punya schedule sendiri gitu ya. Itu karena karakter sih Bapak Ibu ya. Itu tadi karena apa yang disukai bisa fokus banget. Iya Bu, saya belajar bahasa Inggris Bapak Ibu, ini sharing aja ya, saya belajar bahasa Inggris itu dari anime dan baca manga tuh. Bapak Ibu enggak tuh Bapak Ibu ya, saya mengasah bahasa Inggris saya sampai sekarang tuh dari anime dan manga karena saya sangat suka gitu. Jadi jangan menjustifikasi sebetulnya selama itu tidak melanggar norma-norma itu tadi ya, norma sosial, norma hukum dan segala macam ya why not. Normal katanya ini ya dok ya. Ya bagus Bu, berarti orangnya visual nih karena dari nonton katanya bisa belajar bahasa dan ekspresi. Setuju Bu, saya belajar bahasa Inggris loh Bu ya. Sama. Memang basic ya, bener nggak dok? Iya aku dari main game. Tuh dari harus memang seperti itu Bapak Ibu, ketika belajar sesuatu baru Anda bisa belajar mendapatkan lebih dalam itu dari sesuatu yang Anda sukai gitu. Kenapa Bapak Ibu di sekolah itu orang malas ya karena satu kaku kadang ya gitu. Jujur aja Bapak Ibu cara belajarnya harus duduk tegak, apalagi yang generasi zaman dulu tuh duduk tegak. Kayak saya kagak tahu tuh Bapak Ibu belajar not. Waktu saya ke kota besar, teman-teman saya pada tahu semua tuh ya gitu kan. Terus datanglah saya, apaan tuh gitu ya Bapak Ibu ya. Saya taunya cuma dengerin musik doang tapi nggak ngerti bacanya. Itu padahal itu mungkin bagi sebagian anak zaman sekarang atau mungkin beberapa generasi saya dulu itu hal yang basic. Ya, buat saya itu nggak basic karena dulu kurikulum sekolah saya strict banget, belajar banget. Ya. Ada yang nanya juga nih, bisa nggak autism itu dari gadget? Enggak. Jadi gini, tadi kan pencetus penyebabnya ADHD, autism atau Asperger syndrome itu adalah adanya kelainan neurologis yang dibawa sejak lahir. Jadi memang masalahnya itu adalah saat di kehamilan. Jadi pembentukannya itu ada masalah tuh di otaknya, sel-sel otaknya ada gangguan sehingga keluar itu jadilah anak autism, ADHD atau Asperger syndrome. Baru bisa tertrigger ketika ada faktor-faktor yang tadi, faktor lingkungan, sekolah, faktor keluarga
keluarga. Nah, ini yang bisa men-trigger munculnya gejala-gejala dari autism, ADHD, ataupun Asperger syndrome. Gadget bisa nggak sih bikin autism? Enggak, dia bikin nggak konsen, bikin nggak fokus, bikin nggak aktif, bikin mager ya. Mager. Iya. Iya, bikin mager. Jadi nanti banyak penyakit-penyakitnya sebenarnya. Jadi bukan autism. Kalau autism itu dia bukan yang nggak fokus, tapi dia memang dia diem gitu. Bukan diem main game, enggak, dia diem. Benar. Bisa dia begini-gini doang sendiri. Nggak tahu Itu juga anak kita autism. apa yang dilihatin gitu ya, karena dia punya Ya. mindset sendiri gitu ya, Dok. Benar, bukan main game jadi autism, enggak. Profesional gamers itu penghasilannya bisa sampai miliaran loh. Iya, kalah kita ya. Ya itu ini aja Bapak Ibu ya. Jadi ya itu tadi ya, saya sangat suka dengan, maksudnya zaman sekarang kan banyak tuh parenting class ya, Dok ya. Ya. Itu. Jadi parenting class itu salah satunya menurut saya harus yang penting sebetulnya, lumayan fleksibel sebagai orang tua gitu ya. Jadi satu statement yang saya sangat suka sebetulnya itu dari guru saya atau siapa saya dulu ya, pokoknya satu statement yang saya sangat ingat sampai sekarang itu Bapak Ibu, jangan pernah itu tadi ya, mengharapkan anak Anda untuk mencapai impian Anda Bapak Ibu ya. Jadi anak Anda tuh punya impian tersendiri, punya hobi tersendiri, jangan dipaksain karena nanti hidupnya ya nggak happy, itu aja Bapak Ibu. Nanti jadi tertrigger, tertekan. Soalnya saya banyak menemukan orang ya tadi, orang tuanya sangat idealis, anak saya tuh harus bisa begini dijelasin banyak banget gitu ya. Terus tempat sekolahnya juga misalnya strict banget, akhirnya anaknya tertekan. Mungkin tadi jadinya tertrigger ya, atau mungkin yang nggak punya gangguan tumbuh kembang seperti ini pun ya karena terlalu tertekan pun jadinya stres anaknya, dimana itu pun pasti akhirnya mengganggu tumbuh kembang si anak. Oke, Bapak Ibu semua, itu saja sesi kita malam hari ini. Thank you banget Dokter Andres atas sharing-sharingnya. Nanti kita bisa undang lagi Dokter Andres mungkin mengenai tantrum